Saya merekomendasikan buat di Akademi Keperawatan Pasar Bu. Insya Allah lulusannya nggak ini bang. Bukan kaleng-kaleng lah gitu ya. Iyalah, insya Allah. Ngomong ini promo mulu, dapat komisi, dapat uang nih kayaknya dari kampus nih ya kan. Bisa aja Bang Jaya. Ya, namanya. Halo bro, selamat datang kembali di Warna Channel. Gila, ini setengah satu apa jam 1 Bang Jaya? Jam 2 dong lu. Jam 2, wah. Luar biasa Warna Channel. Kebetulan tadi kita sebelum ini tag video juga, jadi sehari 2. Makanya ini tengah malam, bahkan dini hari nih tag video. Jadi saya nomor 2 nih Bang lu. Kan tadi udah saya tawarkan. Bang Jaya semua pertama. Ngantuk banget kata gue, ini jam berapa ini? Tadi udah saya tawarkan, baju semua pertama kedua, katanya kedua aja. Ya udah, akhirnya jadi dini hari nih, spesial nih Warna Channel dini hari nih. Pada penasaran pasti nih narasumbernya siapa nih ya kan? Hostnya mukanya udah ngantuk, apalagi narasumbernya nih kelihatan ngantuk banget. Lihat minumnya sampai 2 loh. Padahal dia nggak suka ngopi. Mudah-mudahan besok gua nggak ngantuk, ini masuk pagi. Wah, dinas pagi besok. Tapi demi Warna Channel kita harus tetap berjalan nih. Kopinya diseruput juga dong. Harus biasa, aku nggak bisa ngopi nih, Bang lu jarang ngopi maksudnya. Tapi saya sekarang senang susu, tapi karena saya ngantuk mungkin karena harus nyobain ya kopi sekali. Ini dari roti bakar Sujaya Warna loh. Saya nggak promo banyak. Ini mungkin nggak ada rotinya nih. Sujaya Warna. Biasanya aja roti. Ntar aja pulangnya saya bungkusin ya. Gitu ya. Oh mau makan sekarang? Saya bilang ini Bang Jaya biar pesenin rotinya kalau makan sekarang. Nanti pulangnya kita bungkusin, tenang aja Bang Jaya. Oke, udah banyak basa-basinya, kita masuk segmen kita nih. Siapa sih Bang Jayus ini kok bisa duduk di podcast Warna Channel? Kalau melihat di sini ada, biasanya saya gantung nih di sini ya Warna Channel. Kebetulan hari ini saya gantung ini. Kenapa bisa ini? Berarti siapa sih Bang Jayus ini? Kisi-kisinya beliau adalah seorang perawat, tenaga kesehatan, dan kebetulan teman istri saya kuliah, istri saya perawat, sekarang jadi tukang roti bakar gitu kan. Lanjut aja langsung, kita masuk pertanyaan pertama. Bang Jayus ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya, karena udah pagi, luar biasa. Halo guys, perkenalin nama saya J. Ayus Baharudin. Bukan pakai Sabian nih? Enggak dong. Oh enggak, kirain saya J. Ayus, pacarnya Sabian, bahkan selingkuhannya lagi booming. Enggak, saya setia. Buat pacarnya Bang Jayus tuh jelas tuh, Bang Jayus setia katanya ya kan. Nah siapa sih Bang Jayus ini kok bisa duduk di sini? Netizen pasti bertanya-tanya nih. Ya, saya Jayus Baharudin, saya ini seorang perawat dan saya kerja di salah satu RSUD di Pemda Jakarta. Di mana tuh? Daerah Pasar Minggu. Oh, berarti beliau nggak mau nyebutin loh. Beliau kerja di RSUD Pasar Minggu ya sebagai seorang perawat. Biar penasaran dong, gimana gitu. Mudah-mudahan pemirsa yang nonton ini penasaran nih. Gitu, ya. Nah, oke, berarti Bang Jayus seorang perawat di RSUD Pasar Minggu. Ya, saya dan seorang perawat. selain itu punya klinik juga ya? Sejarahnya gimana? Klinik itu mah. Gimana itu sejarahnya? Bukan. Oh, bukan. Cuma saya bisa kitanan aja, jadi saya bukan kitanan, disuruh di kos-kosan. Oh, tapi itu klinik karena sejarahnya kan dulu omnya Iya, ya. paman saya. Paman, Saya lanjut kitannya aja, kitanannya aja. Oh gitu, buka kitan juga. Nanti kita cantumin di bawah nih nomor Bang Jayus. Kalau sekalian promosi dong di Warna Channel. Betul itu. Kalau yang mau sunat menyunat, nanti saya cantumin nomor Bang Iya, Jayus belum ya. ngomong udah disunat belum? Alhamdulillah udah. Saya nggak mau 2 kali, cukup sekali aja. Habis ntar urusannya ya kan. Barangkali mau disunat lagi. Ya terima kasih Bang Jayus ya. Nanti saya cantumin kalau mau sunat bisa ke Bang Jayus. Kira-kira begitu ya. Seorang perawat RSUD Pasar Minggu. Kedua pertanyaannya, Bang Jayus kenapa bisa jadi perawat? Padahal Bang Jayus kan cowok. Sedangkan perawat itu cenderung cewek loh. Mayoritas cewek, katakanlah begitu. Oh, jangan salah. Ternyata cowok juga malah lebih dibutuhkan sepertinya. Bukan lebih dibutuhkan ya. Karena jadi minoritas. Kalau cowok kan dari segi tenaga, mungkin dari segi ini ya bisa apa namanya? Dari segi kerjaan bisa handle lah pekerjaan yang berat, bisa ngangkat pasien apa gitu ya, itu kalau kerja kerasnya ya. Ya tapi otot lah, ya lebih ya, awalnya saya milih perawat juga itu keinginan orang tua sebenarnya.
Keinginan orang tua. Keinginan orang tua, dan karena saya ingin katanya sih kalau jadi perawat itu gampang mencari kerja gitu loh, makanya saya pilih perawat tuh. Karena saya kan pengen cepet cari kerja tuh biar bisa kasih orang tua lah. Ya kayak gitulah kurang lebih. Berarti awalnya adalah keinginan orang tua. Berjumpa keinginan orang tua, akhirnya mencintai profesi perawat ini. Ya iya jelas dong. Sekarang saya bertahan udah berapa? Udah 6 tahun lebih. Jadi perawat udah 6 tahun lebih. Iya. Nah, saya mau tahu historinya nih, Bang Jayus ini bisa jadi perawat, kuliahnya dulu di mana? Sebenarnya saya udah tahu, biar dia yang ikutin, ya kan? Karena tadi saya udah bilang loh, lihat teman istri saya kuliah, saya seorang perawat juga yang dagang roti bakar. Kalau udah tahu ngapain nanya? Gak apa-apa buat netizen ini, sekalian promosi dong, kampusnya dong, buat teman-teman ciwi-ciwi lulusan Iya boleh saya. Dulu saya kuliah di Akademi Keperawatan Pasar Bo, Jakarta Timur, dekat Harapan Bunda, dan kebetulan teman saya juga istrinya Bang Mulung ini teman saya sekarang yang punya perusahaan roti bakar Warna Channel. Ya kan? Amin. Iya, meski dia perawat tapi sekarang berubah jadi bisnismen. Amin. Iya, udah di mana aja kita kerja, yang penting kan berkah. Kita landaskan dan kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Jadi di Akademi Perawat Pasar Bo. Iya. Nah, yang buat adik-adik nih yang saya tunggu. Sekarang kan udah mau udah mau ujian dan penerimaan mahasiswa baru tuh. Kalau misalkan teman-teman pengen cepet dapat kerja, saya rekomendasikan ya masuk dunia kesehatan aja, bakal susahnya kerja dijamin deh. Iya. Ya kalau misalkan mau masuk perawat gitu ya nggak jauh-jauh. Kalau misalkan di Jakarta, di luar Jakarta, masuk Akademi Keperawatan Pasar Bo aja. Insya Allah lulusannya udah ada di mana-mana lah insya Allah. Tadi bisa searching sendiri Bang Mulung, teman-teman yang ingin tahu tentang Akademi Keperawatan Pasar Bo bersama lulusan alumni dari sana gitu. Insya Allah lah, enggak walaupun kampusnya kecil tapi kita merasa terperhatikan gitu. Maksudnya terbina sama dosennya gitu, dosennya enak-enak. Recommended deh kalau buat kuliah akper itu. Recommended lah ya. Akademi Perawat Pasar Bo ini. Istri saya juga lulusan situ, cuma dibakar sekarang. Makanya saya gimana ya? Karena kebetulan belum lama juga sih saya buka roti bakar ini karena saya punya anak kecil. Ya biar dekat dulu lah sama anaknya. Saya juga bilang sama dia nanti kalau anak udah besar mau kembali ke dunia perawat silahkan, karena perawat ini mulia Bang Jayus, menolong banyak orang. Nah itu salah satu alasannya saya pilih perawat juga, karena kan bisa membantu orang gitu kan. Tadi nggak mau cari kerja, sekarang bisa membantu orang. Yang benar gimana nih? Yang benar gimana? Ya awalnya kan juga begitu, karena awal dari kerja, tapi kan di sisi lain juga ya benar juga bisa membantu orang banyak. Iya, terutama buat keluarga, sebenarnya buat keluarga sendiri, ya alhamdulillah bisa buat orang banyak, bisa buat orang lain gitu. Mendedikasikan diri untuk membantu orang. Ya mudah-mudahan walaupun dibayar juga ya. Gajinya gede loh. Kalau nggak dibayar saya kayaknya nggak mau jadi perawat. Oke Bang Jayus, kayaknya ngantuk banget nih, karena dini hari besok masih pagi ya. Bukan main dari tadi udah ngantuk. Mudah-mudahan besok nggak ngantuk ya. Disupport dulu kopinya, orang ini padahal nggak suka kopi loh. Kok dia bisa ngopi? Padahal nggak suka kopi. Kok bisa ngopi dia? Kadang tidak bisa menyukai ketika sedang darurat. Betul. Karena ini ngantuk mau ngomong suruh kopi ya. Seperti biasa guys, roti bakar Sujaya Warna. Taruh tadi deskripsi. Jadi nggak usah banyak promonya. Kenapa Bang Jay? Cobain. Oh, udah tadi minum kopi. Lah ini Sujaya udah habis dia Bang Jay. Emang Bang Jay nggak dikasih Bang Jay? Oh ini jaga Bang Jay mana? Wah Bang Jay enak banget rokok. Ini gua puyeng hari ini nih. Narasumber gua orang nakes. Biasanya gua ngerokok santai ya kan sama narasumber. Hah? Gua menghindar. Ya makanya Bang Jay mojok ke sono no. Ini kamera. Alhamdulillah nih Bang Mulung nih, terima kasih penghargaannya kepada saya. Biasanya Bang Mulung nih perokok berat tuh. Iya. Saya jadi podcast dia ya alhamdulillah nggak ngerokok, malah saya sebagai nakes, dan kebetulan saya juga nggak pernah ngerokok sih. Berarti saya nggak pernah merokok. Memang tidak merokok. Memang tidak merokok. Saya dari dulu, dari semenjak SD SMP emang dilarang saya sama orang tua hingga sampai sekarang, jadi ya alhamdulillah. Padahal tadi kalau Bang Jayus bilang saya dulu ngerokok Bang Mulung, sekarang udah berhenti, saya cium tangan. Sama saya dari dulu. Emang tidak merokok ya. Jadi hari ini
Ini tanpa kat-katan nih, gue bener-bener gak ngerokok nih hari ini. Podcast sama Bang Jayus ini gue menghargai dia sebagai perawat ya. Kasian banget nih Asem ini gue ini urusannya. Oke Bang Jayus lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Pernah kerja di mana aja nih setelah lulus dari Akper Pasar Rebo? Boleh disebut tidak masalah. Ya alhamdulillah saya sesuai dengan misi saya setelah lulus pengen cepat cari kerja. Dan alhamdulillah saya pas lulus dari Akademi Keperawatan Sarbo. Balas sebelum saya wisuda saya udah kerja di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelum wisuda? Iya. Udah kerja duluan? Ya, tapi saya udah ada SKL-nya, surat keterangan lulus. Oh, SKL saya bisa melamar situ, nanti ijazah menyusul. Kayak gitu. Terus selanjutnya dari Rumah Sakit Polri berapa tahun tuh di Polri? Dari Rumah Sakit Polri saya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Dan sekarang alhamdulillah saya pindah, pengen mencari bukannya apa-apa, saya pengen mencari suasana baru, teman baru. Saya melamar di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selama udah berapa tahun sekarang nih dari RSUD Pasar Minggu? Ya alhamdulillah hampir sama, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun juga, karena tadi bilang 6 tahun ya. Ya. Beda 3 tahun, 3 tahun. Bukan karena gaji lebih gede ya? Ya kalau gaji nggak pernah ada cukupnya Bang Ulu. Iya. Kadang gaji gede, pengeluaran juga gede. Ya, makanya kita jadi lebih ke apa ya? Memang rata-rata orang pindah kerja pasti nyari inilah. Tapi kalau saya selain itu nyari kawan baru, nyari teman baru, pengalaman baru. Ya, pengalaman kan penting Bang Ulu. Bagus nih benar. Experience is the best teacher. Pengalaman yang paling berharga. Seperti itulah kira-kira. Berarti 3 tahun di Polri, 3 tahun di Pasar Minggu. Iya. Recommended banget nih Akper Pasar Rebo berarti ya. Istri saya juga kerja juga. Ya, alhamdulillah sih lulusannya selama orang itu mau kerja insya Allah nggak bakal nganggur. Ya walaupun nggak jadi perawat pun istri saya jadi usaha Nah itu dia. Kan kalau memang kita nyari rezeki kan nggak harus di jalurnya. Iya. Jadi sebagai fondasi lah pendidikan itu. Sebenarnya perawat itu apa namanya ya? Nggak harus jadi perawat kerja di rumah sakit. Ternyata perawat itu luas. Dia bisa kerja di mana aja. Teman saya ada yang kerja di bank, ada yang jadi pramugari juga ada. Ya kebanyakan sih di rumah sakit. Tapi selain di luar rumah sakit juga banyak. Di luar Akper juga banyak ya. Iya, di luar kesehatan juga ada, iya. Kesehatan. Lulusan Akper mereka itu. Bisa mengklaim asuransi di perusahaan, bisa kerja di perusahaan alat kesehatan. Ya itu tergantung Banyak makanya luas gitu. Mencakupannya saya yang senang itu luas. Dia bisa kerja di mana aja gitu loh Bang. Bisa kerja di ambulan juga kan. Iya di ambulan gitu ya. Jelas bisa. Itu kan dunia kesehatan juga. Bisa buka mungkin kalau punya lisensi buka praktek sendiri. Ya mungkin bisa kolaborasi. Ya kayak saya di kolaborasi sama Bang Jayus, tapi udah sama-sama ngantuk ya kan. Enak amat tuh ngerokok. Videographer gua ya. Gua menghindar. Oke, kita Kamu apa kalau mau ngerokok aja. Enggak. Tapi saya pulang. Saya kalau saya merokok, bapak pulang. Ya, oke, saya tidak merokok. Demi bapak saya tidak merokok untuk kali ini ya. Karena kan kita mengedukasi juga. Bang Jayus buat apa ada pajangan kita ngomongin kesehatan, masa saya ngerokok juga. Saya nggak ngerokok untuk kali ini. Lanjut pertanyaannya. Berarti buat adik-adik lulusan yang baru nih, Bang Jayus merekomendasikan untuk masuk perawat nih berarti? Ya. Kalau menurut saya sih namanya kuliah kan sesuai dengan minat dan keinginan masing-masing. Ya kalau memang pengen terjun di dunia kesehatan, ya terutama jadi perawat, pengen jadi perawat itu kan dunia kesehatan banyak. Ada perawat, dokter, kebidanan, analis, farmasi. Itu udah kesehatan semua tuh. Iya kesehatan semua. Ya terutama perawat ya, karena saya perawat ya promosinya saya perawat dong, sebenarnya yang lain gitu. Promosi mulu. Ya kalau pengen cepat nyari kerja, saya rekomendasikan mending jadi perawat. Selain kita bisa mencari uang dengan cepat, cepat nyari kerja, banyak juga pahalanya di situ karena dari sisi kemanusiaannya juga banyak. Itu yang saya sukai. Betul. Seperti itu kira-kira. Iya. Makanya adik-adik nih yang baru lulus sekarang yang ingin menjadi perawat ya bolehlah di mana aja gitu. Tapi kalau misalkan udah pengen apa sih namanya saya merekomendasikan buat di Akademi Keperawatan Pasar Rebo. Insya Allah lulusannya nggak ini bang. Bukan kaleng-kaleng lah gitu ya. Iyalah, insya Allah. Ngomong ini promo mulu
dapat komisi, dapat cuan nih kayaknya dari kampus nih ya kan. Bisa aja Bang Jayus. Ya, namanya alma mater kita kan harus memperjuangkan. Betul. Ya, isi saya kuliah di situ juga guys. Oke, gua tekankan tuh. Buat lo sekitaran Jakarta Timur, apalagi ciwi-ciwi kalian nih, Iya. ABG milenial, kalau mau cepet kerja tuh kata Bang Jayus masuk perawat. Yang di sebelah sini boleh Perpas Rebo. Oke lanjut Bang Jayus. Jadi channel saya ini gua aja lah ya, karena kita biasa ngobrol juga. Channel gua ini kan podcast. Tagline-nya obrolan santai penuh warna. Bicara tentang seputar narasumber juga mengangkat hal yang booming diperbincangkan. Pengen ngangkat Nisa Sabian, ini bukan Ayus katanya, ini Ayus ya kan. Berarti kita angkat yang lain. Nah, Bang Jayus kan perawat nih. Sekarang kan yang lagi tenar, yang lagi familiar ini corona. Menurut Bang Jayus sendiri bagaimana nih soal corona ini? Karena Apanya nih? juga, Apanya nih? apakah benar seperti sebesar yang di media itu, yang kalau kena corona sangat membahayakan sekali, menakut-nakuti orang? Oh, gitu. Ya, jelas lah. Orang korban juga banyak. Menurut data Sekarang nih juga kasus positifnya yang memang untuk saat ini sih udah cenderung menurun ya. Kalau di rumah sakit saya kerja di rumah sakit Pasar Minggu ya. Nah itu guys, kebetulan kenapa saya tanyakan corona nih, biar udah tahu. Kebetulan beliau ini kerja di rumah sakit RSUD Pasar Minggu ya, sebagai perawat. Dan RSUD Pasar Minggu adalah rumah sakit rujukan COVID. Iya. Makanya saya tanya, oke lanjut Bang Jayus. Ya untuk corona itu sendiri memang sangat berbahaya gitu kan. Bukan hanya kita doang, di negara lain pun juga sama gitu. Betul, global ini. Ya, untuk itu kalau dari saya sih hanya menyarankan kepada masyarakat ya adik-adik gitu untuk tetap menerapkan prokes kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakai masker. Saya saat ini juga pakai masker nih karena saya alhamdulillah ini cuman berdua dong ya, bertiga. Nggak berkerumun kita bertiga, dan jaraknya juga nggak Dan ada terlalu jarak juga. Kebetulan kita lagi podcast kalau pakai masker ngap juga gitu. Tapi kalau udah selesai kita pakai masker lagi. ya. Iya. Saya sehat Bang Jayus, tenang aja. Tetap aja selalu menjaga kesehatan. Tidak hanya prokes, juga apa namanya, kita makan harus yang bergizi gitu, sering olahraga gitu. Ya itu aja lah, dan hindari kerumunan. Berarti benar corona itu memang mematikan ya, jadi kita harus menjalankan Iya. protokol Iya. itu. Berapa M Bang Jayus? Apanya? Berapa M itu? Mencuci tangan, Ya pakai masker, minimal 3M lah. 3M. 3M. Nggak bisa lebih tinggi itu 7M. Ya kalau mau 7M, 10M juga ada. Nanti- Minimal lah 3M. Mungkin kalau nggak kelar coronanya yang 3M ini bisa jadi 10M nanti. Iya bisa jadi, 20M juga bisa. M semua tuh. Iya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, Apalagi tuh? menjaga hati. Tuh berarti 4M tambahan dari Bang Jayus tuh. gitu. 5M Yang tuh. perasaan dengan saling menyinggung sama teman. Apa sih Bang, lu nggak jelas? Kok jadi ngalor ngidul ini Bang Jayus? Balik lagi ke kesehatan tuh ya. Berarti menurut Bang Jayus sendiri cara penanganannya ya ikutin pemerintah lah seperti itu untuk corona ini ya. Iya, pokoknya ya ikutin apa namanya, yang tadi saya bilang prokes itu kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya mencegahnya itu dengan 3M minimal, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker gitu. Dan kebetulan sekarang juga udah ada vaksin nih. Pemerintah menggratiskan vaksin, yang diutamakan adalah tenaga kesehatan, terus militer gitu ya. Bang Jayus sendiri udah divaksin? Alhamdulillah saya udah divaksin. Berapa kali? 2 kali saya. 2 kali divaksin karena Iya. tenaga kesehatan. Iya. Aman tuh vaksin? Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih baik-baik aja. Alhamdulillah Iya. masih baik-baik aja. Berarti vaksin dari pemerintah itu aman guys. Kadang ada banyak yang meragukan Bang Jayus. Iya. Padahal vaksin beli dari Cina, ada yang meragukan, nah ternyata aman ya. Buktinya Bang Jayus bisa Iya, divaksin benar. meskipun ngantuk-ngantuk. Iya, kita apa tadi? Apa? Kenapa tadi? Kita udah Bang Jayus udah vaksin 2 kali. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman, sebenarnya nggak ngerasain apapun. Ya mungkin pas habis suntik saya waktu itu kayak keras sedikit ngantuk tapi hilang kok. Nggak ada, maksudnya nggak ada gejala-gejala lain gitu ya. Nggak ada yang aneh-aneh ya, yang dipikirkan masyarakat ini nggak ada ya. Ya, khususnya buat masyarakat ya kalau memang apa namanya belum divaksin dan mendapatkan
jatah vaksin dari pemerintah. Ya untuk menjaga kesehatan, untuk biar antibodinya terbentuk, ya lebih baik vaksin aja kalau memang udah dapat jatah dari pemerintah. Udah dapat panggilan, Ya. Sebaiknya divaksin aja Bang Belum. Berarti Bang Belum udah divaksin belum? Belum. Kenapa? Saya Istrinya udah divaksin belum? Belum dapat jatah. Kan sekarang udah lagi nggak kerja jadi perawat. Gitu. Ntar saya nungguin aja dah ada yang nganterin ke sini vaksinnya, baru saya mau disuntik. Belum Bang, belum. Kira-kira ada nggak tuh yang nganterin ntar ke sini? Kita ngobrolin apa lagi nih? Berapa menit Bang Jai? Ini edukasinya udah dapet, lama kau udah dapet nih. Iya, 27 detik. 20 menit. Ya, supaya panjang ntar biar Bang Jai saya undang lagi mungkin selanjutnya dalam keadaan tidak ngantuk mudah-mudahan ya. Atau saya boleh nggak di klinik Bang Jai nanti di klinik pamannya ini kita podcast misalnya. Jadi Ya, boleh aja. tempat apa kalau ranjang buat pasien namanya apa? Matras Ya, pasien, ya bed, nanti view-nya boleh lah seperti itu ya. Kita berkunjung ke sana ya. Kunjung boleh lah, kunjung orang deket. Kan tanggal. Main-main aja, tapi kalau podcast di sini aja kali. Oh, nggak usah ke sana berarti ya. Nggak usah sih. Nanti saya tulis di bawah aja kalau mau hitam, alamatnya, nomor teleponnya gitu ya. Oke, karena Bang Jayus agak ngantuk, langsung aja nih. Bukan agak ngantuk. Memang ngantuk, ya memang ngantuk. Tapi tetap nanti ini ada edukasinya loh, banyak malah sebagai Bang Jayus seorang perawat ini. Terbantu share ya ke Akper Pasar Rebo. Ngangkat Akper Pasar Rebo nih biar nambah viewer saya, biar nambah subscriber saya, tolong dibantu ya. Bang Bulu. Selama itu demi kebaikan. Betul. Di sini juga kan ada pesan-pesan pengalaman dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan adik-adik khususnya yang mau ngelanjutin kuliah di keperawatan. Atau Jangan lupa Akper Pasar Rebo. Atau pengen apa? pengen ngejelasin tentang sunat itu, sunat apa, model apa aja, yang paling enak yang mana. Ya mungkin Wah, itu mungkin lain kali aja kali ya. enggak, Bang Jayus sendiri buka hitan ini, hitannya yang hitan apa? Mungkin informasi netizen. Ya, saya ada manual, ada laser, semua dua aja. Oh, manual dan laser. Jadi kalau yang mau disunat, Terima bisa panggilan pakai. juga ke rumah. Terima panggilan juga ke rumah. Tahu nggak Bang Jayus? Dulu saya yang nyunat, pamannya Bang Jayus. Oh, itu masa. Anak saya sekarang cewek, kalau cowok mungkin Bang Jayus nih yang nyunat, anak saya cewek. Kamu kalau mau disunat lagi boleh. Terima kasih, nggak mau saya. Ntar nggak bisa bikin anak lagi repot. Oke, buat penutup, karena udah ngantuk banget ya Bang Jayus, besok dinas juga, beliau sibuk juga bro. Pesan dan kesannya nih, kesan selama kuliah dan jadi profesi perawat ini di rumah sakit Polri, di rumah sakit RSUD Pasar Minggu, kesannya apa sih jadi perawat? Dan pesan buat para netizen. Mungkin pesan-kesannya saya saat ini merasa bangga menjadi seorang perawat karena terutama bisa menolong orang lain. Ya, kita merasa senang dan bangga apabila bisa membantu orang banyak orang lain. Ya ketika masa kuliah juga nggak jauh sama pas kita kerjaan lah gitu. Sama sekarang terus apalagi ya buat masyarakat yang mudah-mudahan ilmu yang saya dapat juga bisa bermanfaat dari buat masyarakat, bangsa dan negara gitu. Amin. Pesannya buat para netizen mungkin? Ya pesannya sekarang lagi musim pandemi, tadi saya bilang untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, hindari kerumunan, sayangi keluarga, rekan-rekan, adik-adik semua di rumah, terutama orang tua yang sudah lansia, yang sepuh-sepuh. Kita mungkin masih muda, masih kuat, masih sehat. Takutnya nanti kalau kita sering berkerumun di luar membawa penyakit, pulang ke rumah membawa virus, kasihan nanti keluarga kita di rumah, terutama yang lansia. Tapi kalau nggak penting-penting banget yang di rumah aja lagi pandemi kayak gini. Kalau saya di rumah terus, saya dagang. Saya juga pengen mudik tapi kayaknya nggak mudik. Nah, itu demi kebaikan. Jadi supaya semoga cepat berakhir lah corona ini. Berarti amin kalau semoga cepat berakhir, amin, karena banyak juga yang kena PHK karena corona ini, banyak yang usahanya goyang gitu. Oke, saya kutip pesan dari Bang Jayus untuk para netizen itu, yaitu jagalah protokol kesehatan, ikutilah protokol kesehatan, jaga imun tubuh kita, jangan berkerumun kalau nggak ada yang penting-penting. Kenapa tuh? Di atas sini.
Lihatnya ke sono. Oh iya. Kameranya 3 sekarang ya. Saya lupa biasa ke sono mulu. Iya, Itu dia guys pesannya. Ikuti protokol kesehatan, jangan berkerumun, berarti jangan mudik juga nih pesannya nih. Ikuti pemerintah nih. Ya, sebagai masyarakat yang baik, sebaiknya kita mengikuti anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah demi kebaikan kita bersama, dan semoga corona ini dengan kita mengikuti pemerintah, semoga corona ini cepat berakhir. Amin. Dan semoga masyarakat yang mungkin dirumahkan segera dipekerjakan kembali. Iya. Dan yang usahanya sepi jadi rame lagi. Iya. Mudah-mudahan coronanya minggat. Biasanya nih kalau mudik aku udah pulang kampung. Karena nggak boleh mudik, corona jadi nggak pulang kampung juga. Itu tahun lalu. Mudah-mudahan ini nanti dibolehkanlah mudik ya. Mudah-mudahan ada keringanannya dari pemerintah. Kita berdoa aja biar coronanya ikut pulang kampung ya, juga. semua orang juga namanya ngerantau pasti pengen mudik lah. Iya, Cuma karena sekarang kan lagi pandemi ceritanya. Ya daripada membahayakan dan nanti corona nggak kelar-kelar, ikutin aja. ya untuk sementara jadi warga yang baik lah sementara gitu. Nah itu pesannya tuh, jadilah warga yang baik, ikuti protokol kesehatan, gitu kata Bang Jayus. Dan satu lagi, berkali-kali tadi tuh promonya, buat yang mau masuk perawat, Akper Pasar Rebo, nomor 1 lah, kira-kira. Recommended banget kata beliau. Oke Bang Jayus. Guys, Akper Pasar Rebo. Nih, anak Akper Pasar Rebo harus nonton nih. Share sebanyak-banyaknya, subscribe, wajib subscribe. Istri saya lulusan Akper Pasar Rebo, Bang Jayus juga lulusan Akper Pasar Rebo. Oke, kita bertemu lagi. Balik lagi saya ke kamera sini. Oke. Tunggu video selanjutnya dari Wana Channel. Cukup sekian dulu. Saya udah lelah. Hari ini 2 kali tag video. Bang Jayus juga besok pagi dinas ya. Mungkin nanti bisa ngobrol lagi, bahas yang lain lagi sama Bang Jayus, atau mungkin teman-teman lulusan Akper Pasar Rebo yang lain bisa saya hadirkan di sini. Contoh satu nama yang saya tahu, Kak Yeyen itu kan dia perawat juga, penari juga ya, dan lumayan juga. Iya. Penarinya. Teman saya itu sekarang ke rumah sakit kerja. Nah, coba ntar nih, mau nggak nih Kak Yeyen hadir di sini? Mungkin bisa bantuan Bang Jayus buat ngerayunya hadir di podcast Gak bisa, ini. saya kurang ahli kalau merayu cewek. Oh, kurang ahli ya berarti ya. Nah, nanti istri saya nyoba. Oke bro, tunggu video selanjutnya dari Wana Channel. Insya Allah kami akan mendatangkan orang-orang inspiratif dengan segala profesi mereka dan membahas hal yang booming. Ikutin saya, ini tagline Wana Channel. Ngantuk-ngantuk juga ikutin aja. Tunggu video kami selanjutnya hanya di Wana Channel, obrolan santai penuh